Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ekoin. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, dia tokoh penting di DKI, dan kita akan membahas sedikit tentang perekonomian pasca pandemi. Dan saya undang Bapak Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Abdul Aziz ini adalah Ketua Komisi B ya, Perekonomian di DPRD DKI. Nah, langsung aja nih Pak. Jadi kita kan sekarang lagi ada pandemi ya, dan sejak Januari itu kan sudah kelihatan ya di internasional, di Wuhan, itu lagi rame-ramenya di awal Januari sampai akhir Januari makin tegang gitu ya, makin horor. Tiba-tiba menjelang Februari Iran muncul juga gitu kan, dan nggak tanggung-tanggung itu sampai kena di kalangan premium gitu. Kalangan premium itu maksudnya ya elit ya. Jadi kalau nggak salah wakil Perdana Menteri sampai wafat gitu. Nah terus ini juga kan menciptakan horor tersendiri nih di dunia gitu. Bahkan ya banyak pengaruhnya terhadap ekonomi gitu kan, ekonomi dunia. Nah, sementara di Indonesia saat Februari itu pemerintah melalui Pak Terawan itu masih menganggap bahwa kita masih aman-aman aja kok gitu kan, nggak ada masalah dengan hal itu gitu kan. Sementara di DKI Pak Gubernur Anies Baswedan sudah agak mulai khawatir gitu ya, bahwa ini juga akan mulai terjangkit di DKI. Nah, sampai saat itu beliau juga memutuskan untuk menghentikan atau mereschedule Formula A ya kalau nggak salah ya. Dan itu juga kan bertujuan Formula E untuk balapan mobil listrik itu. Iya, itu sebenarnya menarik gitu. Dan itu mungkin akan meningkatkan perekonomian di Jakarta juga kan, tujuannya seperti itu. Betul. Nah terus makin kesini Februari pertengahan makin khawatirnya makin kuat. Nah pertanyaannya, apakah di DPRD memiliki kekhawatiran yang sama dengan Pak Anies, dengan gubernur gitu, sehingga merasa bahwa Komisi B ini perlu mengingatkan Pak Anies bahwa ini hati-hati nih, di internasional aja udah berdampak terhadap perekonomian, maka di Jakarta harus lebih prepare gitu kan, untuk bisa menanggapi masalah ini. Nah gimana nih Pak Aziz? Jadi kalau yang pertama kali saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Untuk seluruh yang mendengar podcast ini. Ya mudah-mudahan ya puasa kita kali ini lebih baik dari puasa kita sebelumnya, dan juga momen ini mengembalikan kita pada fitri. Amin. Saya manggilnya apa nih, Mas Eco ya? Bebas aja, saya Eko nengok, Eco nengok, dipanggil Hey aja nengok kok saya. Mas Eko ya? Ya boleh. Iya. Ya, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan Mas Eko, apakah DPRD dalam hal ini satu suara dengan Pak Anies gitu kan, untuk menghadapi COVID-19 ini dengan langkah-langkah PSBB dan sebagainya. Ya sebelum jawab pertanyaan tersebut, kita mesti satu visi dulu nih ya. Kalau kita melihat DPRD ini kan banyak orang begitu kan. Betul. Dan kepemimpinan DPRD ini sifatnya kolektif kolegial. Gitu. Jadi seorang ketua ini tidak serta-merta bisa mengatur yang anggota begitu kan, karena mereka sama-sama mewakili partai, dan partai ini mewakili masyarakat gitu kan. Dan masing-masing fraksi biasanya punya sifat sendiri-sendiri, punya sikap sendiri-sendiri menghadapi sebuah keputusan gubernur begitu. Dan begitu juga di Komisi B. Jadi di Komisi B ini ya memang saya nggak bisa bilang bulat bahwa mendukung Pak Anies, enggak, karena memang ada partai pendukung dan ada partai bukan pendukung begitu kan. Itu faktanya gitu ya, realitasnya seperti itu.
Dan seperti biasa ya kalau partai pendukung biasanya mendukung keputusan gubernur begitu kan. Dan kalau non partai pendukung ya biasanya mengkritisi kebijakan gubernur. Dan itu juga yang kita alami di Komisi B gitu. Jadi memang ada personel mewakili fraksinya masing-masing yang mendukung keputusan gubernur ini, tapi ada juga yang memang mengkritisi keputusan gubernur ini. Masalah PSBB, ada yang tidak setuju dan sebagainya gitu ya. Tapi itu biasalah, itu dinamika politik, ya, dinamika politik yang harus kita jalani, ya, kita elaborasi masing-masing, dan masing-masing selama punya argumentasi yang jelas ya kita tidak berselisih lah, bahwa kita memahami masing-masing bahwa memang ada partai pendukung dan ada partai yang bukan pendukung begitu, dan itu biasa gitu. Seperti itu jadi kondisinya, Mas Eko. Ya, sementara kalau dari data yang saya baca ya, ada dampak terhadap perekonomian itu kan menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja ya, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Pak Andrian Syah gitu, saya mengutip dari liputan6.com Jakarta 14 Mei 2020, ada sejumlah perusahaan sekitar 6.785 perusahaan melakukan PHK sebanyak 50.891 pekerja, dan ini jumlah yang besar juga gitu. Dan ada 32.882 perusahaan yang merumahkan karyawannya sebanyak 272.333 orang akibat demi. Ini kan suatu jumlah yang besar gitu, dan tentu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian ya. Perusahaan nggak bisa berjalan dengan baik, terus apalagi ini kan berbeda dengan tahun 98 ya. 98 gonjang ganjing terjadi, tapi perekonomian di bawah masih tetap jalan karena orang masih bisa jualan gitu, masih bisa keluar. Kalau sekarang kan beda, orang di PHK tapi nggak bisa usaha juga gitu, nggak bisa jualan. Kayak roti bakar Edi misalkan tahun 98 ambruk, kemudian dia jualan di pinggir jalan masih bisa. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu, malah dikejar-kejar gitu. Nah, untuk apa langkah-langkah DPRD untuk bisa membantu gubernur ya? Apakah punya strategi-strategi atau merekomendasikan strategi-strategi tertentu kepada gubernur untuk menghadapi masalah ini? Ya, jadi sebenarnya mitra Komisi B ini ada 7 dinas ya. Jadi yang paling berdampak itu memang dinas-dinas yang terkait dengan ketenaga kerjaan dan pangan gitu. Dalam hal ketenaga kerjaan, ya kami memang sudah juga memanggil kepala dinas ya untuk mengelaborasi bahwa sejauh mana kebijakan-kebijakan dinas ketenaga kerjaan ini dalam hal mengantisipasi adanya pengangguran yang membludak ke depan begitu. Dan memang benar kata Mas Eko bahwa krisis ini berbeda dengan krisis 98 ya. Kalau krisis 98 saya lihat lokal ya. Mungkin di kota-kota besar saja yang terdampak gitu kan, dan juga tidak global lah gitu ya. Jadi orang yang masih bisnis misalnya bisnis besar yang impor dan sebagainya itu masih normal jalannya. Tapi sekarang ini krisis global gitu kan. Orang-orang yang mengimpor barang pun menyetop impornya atau sulit untuk melakukan impor itu. Sama juga yang mengekspor gitu, sama juga seperti itu. Jadi ini berdampak ke semua negara secara global sehingga dampaknya memang terasa di seluruh negara juga begitu. Khususnya di Jakarta ya memang banyak sekali pabrik-pabrik yang melakukan ekspor biasanya begitu. Jadi mereka melakukan proses produksi di pabrik-pabrik di Jakarta, ya, nantinya produknya ini akan dilakukan ekspor. Dan ini berdampak juga, ternyata ekspor ini tidak jalan, sehingga produksi ini menumpuk di gudang-gudang, dan akhirnya gudang ini penuh, sehingga akhirnya ya pekerja-pekerja ini perlu oleh bosnya begitu ya, untuk memberhentikan proses kerjaan produksi ini. Dan kalau produksi ini berhenti, ya maka otomatis pekerja-pekerja ini kan tidak bekerja. Dan kalau mereka tidak bekerja,
bekerja ya akhirnya dengan berbagai pertimbangan mereka dirumahkan. Betul. Ada yang dirumahkan dengan kondisi gaji full begitu ada. Ada juga yang dirumahkan dengan kondisi Potongan. setengah gaji gitu ya, atau berapa persen gaji. Ada juga yang dirumahkan tanpa adanya gaji. Ya. Jadi dirumahkan dalam artian ya nanti kalau proses produksi jalan lagi baru akan dipanggil lagi. Jalan, ya. Dan setelah saya cek di lapangan ya memang lebih banyak yang seperti ini. Seperti itu dirumahkan ya tanpa gaji dan tanpa ada kejelasan kapan proses produksi akan dimulai lagi. Kembali ya. Nah, artinya ini kan ada sedikit harapan lah bagi karyawan kalau misalkan ya beda dengan PHK ya. Kalau PHK kan ya betul. Kalau PHK kan nggak ada ikatan. Iya, kalau ini masih ada ikatan. Masih ada harapan gitu. Kalau ini masih ada ikatan sehingga kalau proses produksi jalan dia akan dipanggil lagi. Ya. Tapi ini kan juga sebenarnya pengangguran terselubung. Mas Eko, gitu kan? Dia sebenarnya dianggapnya bekerja, gitu kan? Masih terdaftar di perusahaan, cuma sebenarnya mereka tidak bisa menghasilkan uang untuk keluarganya dan sebagainya. Nah, ini juga orang-orang seperti ini jumlahnya cukup banyak dan ini juga berdampak kepada keluarganya dan secara tidak langsung tentunya berdampak pada ekonomi warga Jakarta. Dan jumlahnya tidak sedikit ya. Ya, betul. Tahu saya itu bisa sampai sekitar 300 ribuan lah. Ya, betul. 300 ribuan itu kan orangnya ya. Lalu dengan keluarganya, ya, kalau kita kali 3 misalnya, nah itu udah 1 juta begitu kira-kira kan. 1,2 juta ya. 1 juta ini udah 1/10, kurang lebih 1/10 penduduk Jakarta begitu kan. Betul. Nah, dan di Jakarta ini memang kita punya grafik apa namanya ya, kemiskinan yang unik gitu ya. Nah, memang yang miskin di Jakarta itu relatif lebih sedikit daripada provinsi-provinsi lain. Ya. Tapi orang yang rawan miskin itu jumlahnya 40%, Pak. Lebih besar. Nah, ini rawan miskin ini 40%. Ya. 30-40%, tahu saya. Nah, ini dengan adanya COVID ini, orang-orang yang rawan miskin inilah yang terdampak paling besar. Gitu. Dan biasanya mereka ini ya tidak punya tabungan yang cukup. Betul. Untuk bisa menghidupi tanpa penghasilan selama 3 bulan atau 4 bulan misalnya. Jadi mereka ini sebenarnya sangat terdampak sekali dengan aturan ini. Yang tadinya punya penghasilan rutin, mereka punya cicilan ya, cicilan motor ya, cicilan rumah atau juga yang kontrak begitu kan, yang mereka harus punya pengeluaran yang rutin, tapi penghasilannya tiba-tiba yang rutin itu berhenti begitu. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya sangat terdampak sekali dari COVID ini. Ya, betul. Dan ini yang harus kita pikirkan. Saya juga sudah bicarakan dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Saya bilang ini sekarang memang krisisnya masih krisis kesehatan waktu itu ya. Ya, betul. Dan setelah krisis kesehatan ini selesai, maka ini akan beralih menjadi krisis perekonomian. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kebetulan Komisi B ini kan mengurus masalah perekonomian. Nah, jadi kita memang harus concern ya, di krisis perekonomian ini. Ke depan akan ada klasifikasi nantinya untuk bisa mempertahankan orang-orang yang bekerja ini sebisa mungkin masuk lagi ke kantornya yang lama gitu. Ya. Jadi seolah-olah walaupun mereka di PHK nih, ini kita usahakan agar PHK ini jangan putus gitu. Jadi PHK-nya ini bisa ketika perusahaan jalan lagi, dia masuk lagi. Gitu. Tanpa ada proses seleksi lagi dan sebagainya. Karena ini rawan. Kalau PHK ini putus, ya perusahaan ini nggak jalan, dan ketika perusahaan ini jalan, maka dia rekrutmen ulang, orang-orang ini juga belum tentu masuk lagi, nah ini yang akan berpengaruh kepada mereka. Jadi kita sudah juga memberikan arahan ya kepada Disnaker, tolonglah memanggil pengusaha-pengusaha itu agar memprioritaskan karyawan-karyawan yang sebelumnya mereka PHK itu ketika perusahaan ini berjalan lagi produksinya.
Dan alhamdulillah ya kalau saya melihatnya dengan adanya masa transisi PSBB ini, ini kita melihat ada titik cerah begitu ya, bahwa sekarang kan proses mulai proses ada pembukaan yang dilakukan oleh kebijakan gubernur ini kan. Ya, betul. Contohnya kemarin sudah sholat Jumat begitu kan. Walaupun harus memenuhi standar COVID dan sebagainya. Nah, kita berharap juga perusahaan-perusahaan ini segera mungkin beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini gitu. Karena beberapa perusahaan yang saya juga ada beberapa kasus yang saya tidak bisa sebutkan namanya gitu ya. Nah, perusahaan ini tetap berjalan ketika masa PSBB dan mendapatkan izin dari pemerintah dengan proses bahwa ini ada perusahaan strategis gitu kan. Dan juga ketika berjalan kita mengingatkan ya dari Dinas Ketenagakerjaan mengingatkan bahwa proses COVID ini, proses prosedur COVID ini harus dijalani karena kita melihat bahwa ini belum dilakukan secara serius di perusahaan tersebut. Tapi ya entah seperti apa ya, mungkin ya kalau perusahaan kan pikir cost begitu kan, betul. Harus ada cost yang dikeluarkan lebih dan sebagainya untuk membatasi karyawan gitu kan. Kemudian karyawan nggak bisa full masuk, harus 50%, ada yang masuk, ada yang libur begitu kan. Dan ini mereka khawatir mempengaruhi produksi, karena itu mereka tetap membandel begitu kan, jalan prosesnya. Dan setelah beberapa minggu jalan, ada seorang manajernya yang terkena COVID-19 positif, dan kemudian juga berdampak serius gitu kan. Nah, akhirnya seluruh proses produksi di perusahaan ini dihentikan 100%. Nah, ini kan lebih berdampak lagi kepada bisnis mereka. Kalau dari awal mereka mengikuti prosedur COVID ini, ya kita berharap bahwa tidak terjadi hal-hal seperti ini. Nah, tapi kenyataannya itu sudah terjadi, dan ini sebagai referensi, sebagai peringatan bagi pengusaha-pengusaha yang memang masih menganggap bahwa COVID ini ya dalam tanda kutip tidak terlalu berdampak pada kesehatan, ada korbannya begitu kan. Sampai ini terjadi lagi, dan kita berharap ke depan pengusaha-pengusaha ini patuhlah pada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan prosedur COVID di usahanya masing-masing gitu. Jadi kalau walaupun mereka diizinkan untuk beroperasi, mereka tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah gitu ya, sehingga tidak berdampak pada itu. Ada satu hal menarik di tadi statement Pak Abdul Aziz ya, mengenai bahwa nanti setelah pandemi ini berakhir, diharapkan setiap perusahaan itu yang melakukan PHK juga harus merekrut ulang mereka yang sudah di PHK, jadi tidak membuka rekrutmen baru. Tapi kan ini perlu proses ya, jadi selama mereka mengalami ini tidak produksi, tidak ada pemasukan, untuk kembali merekrut kan mereka juga butuh waktu ya. Katakanlah ini kita sudah normal kembali, new normal gitu ya, dan start dari situ sampai mereka pulih juga butuh waktu gitu kan. Betul. Dan gimana itu cara ininya mengantisipasinya? Artinya dampak ekonomi itu kan akan dialami oleh masyarakat lebih dari masa pandemi ini kan ya. Betul. Nah, kita juga sudah bertemu juga dengan beberapa asosiasi, ya kan, pekerja-pekerja dan sebagainya yang menyalurkan aspirasinya ke fraksi kami, fraksi PKS ya, terkait dengan COVID-19 ini. Kita menerima masukan. Saya bilang ini bukan main-main loh, ini serius. Gitu kan. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Pemda ini ya bukan semata-mata keinginan gubernur atau keinginan segelintir orang untuk melakukan ini. Ini pertimbangannya matang dan juga didasari oleh data-data yang valid gitu kan, dan juga didukung oleh kajian-kajian oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya dari sisi kesehatan maupun ekonomi dan sebagainya. Tapi ya, yang dapat saya garis bawahi adalah ketika kita bertemu dengan pekerja-pekerja itu, ya banyak mereka juga mengerti. Ya Pak, kami mengerti, memang kondisinya seperti itu.
Tapi begini Pak, ya daripada nih kita oke lah misalnya nanti jalan perusahaan dalam kondisi 50% begitu kan. Nah, kami berharap jangan cuma 50% pekerja yang diambil lagi. Ambillah 100% semua pekerja-pekerja yang di PHK itu, tapi dengan gaji 50%-nya. Jadi mereka lebih kekeluargaan begitu ya. Lebih mengatakan bahwa ya oke lah ini krisis, kita tanggung bareng-bareng gitu kan. Jangan sampai ada yang nggak kebagian, istilahnya udah PHK putus sama sekali nggak punya gaji. Ada sebagian yang memang gajinya normal begitu kan. Jadi mereka bersedia, kita bersedia kok Pak gitu. Oh ini semua 100% masuk lagi dengan gaji dipotong 50% misalnya. Karena memang aktivitas perusahaan kan 50%. Nah di sisi lain, ya, mungkin kan masuknya selang-seling kan biasanya kan. Nah di setelah hari itu mereka bisa mencari bisnis lain ya di luar pekerjaan mereka. Begitu. Kita berharap begitu. Mudah-mudahan ini berdampak positif. Justru kita berharap dengan adanya keinginan mereka untuk berusaha, ya, usaha kecil menengah, ini kita bisa lakukan juga pendampingan dari Dinas UMKM. Nah, mungkin nanti ada pemodalan dari Bank DKI misalnya, kemudian menempatkan mereka di lokasi-lokasi binaan kita, gitu kan, yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengangkat kembali krisis yang sedang melanda Jakarta ini. Itu bagus. Jadi memang ini perlu sinergi dari beberapa dinas, gitu kan. Sinergi juga dengan BUMD yang ada di DKI Jakarta, sehingga ini bisa sama-sama kita lakukan. Ada satu hal lagi mengenai THR nih yang diberikan kepada perusahaan kepada karyawannya yang ya sebagian sih ada yang bahkan tidak membayarkan, terpaksa tidak bisa membayarkan, ada yang sebagian saja tidak membayarkan. Nah ini terkait dengan peraturan yang berlaku begitu ya. Gimana nih dari mereka? Apakah mereka juga diberi kompensasi atau keringanan bahwa oh ya itu boleh, tapi nanti mereka harus cicil gitu atau bagaimana? Ya memang kita dalam menerapkan aturan juga kita harus melihat kondisi. Ya, betul. Tidak bisa kita menerapkan aturan ini terlek apa yang aturannya seperti ini tanpa melihat kondisi yang terjadi saat ini. Dan kondisi saat ini ya kita sama-sama tahu bahwa baik pemerintah maupun warganya sama-sama terdampak terhadap COVID ini. Ya, bahkan juga DKI sendiri yang APBD-nya paling besar begitu kan di antara seluruh provinsi terdampak juga paling besar begitu kan, sehingga mungkin bisa hanya 53% yang bisa di acceptable begitu untuk APBD yang baru revisi. Nah ini kondisi seperti ini ya harus kita sosialisasikan kepada pekerja bahwa memang kondisinya seperti ini, berharap mereka bisa menerima karena ya memang THR ini kan sebenarnya hak pekerja. Ya, betul. Kan? Tapi ada setahu saya ada beberapa perusahaan yang memang menerapkan bahwa mereschedule THR ini. Yang harusnya dapat di Idul Fitri, mereka akan reschedule ke akhir tahun. Tahun biasanya. Yang berakhir. Ada beberapa perusahaan yang memang cukup punya PD gitu ya, percaya diri bahwa di akhir tahun ini semua bisnis akan normal lagi dan mereka akan mempunyai dana yang cukup untuk membayarkan THR. Nah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang tidak bisa menjamin hal itu. Betul. Nah, ini perusahaan yang tidak bisa menjamin ya kita juga nggak bisa memaksakan bahwa mereka harus mengeluarkan itu. Gitu. Jadi kita mau melihat kondisi, tapi kita memang himbau bagi mereka bahwa ini adalah hak pekerja dan sebisa mungkin dibicarakanlah dengan serikat pekerja di perusahaannya, teknisnya seperti apa, kan bisa kita atur itu sebenarnya kalau kita sama-sama mengerti, sama-sama berkomunikasi baik dengan serikat pekerja, saya kira nggak ada masalah kok ini. Pekerja-pekerja semuanya juga mengerti kok begitu kondisi seperti ini begitu ya. Betul. Nah,
kaitannya dengan gelombang kedua nih, pandemi gelombang kedua. Karena gini, kemarin kan kita juga ya tanda kutip kelolosan lah ya. Ada sebagian orang yang kemudian ya lolos dan dia bisa mudik gitu ya. Sementara di daerah lain seperti Surabaya bahkan kondisinya sudah sangat serius sekali gitu, sudah sangat parah sekali gitu, dan tidak menutup kemungkinan ada warga Jakarta yang mudik ke arah sana kemudian nanti kembali ke sini ke Jakarta misalnya dan berhasil, tapi kemudian menciptakan gelombang kedua gitu. Nah, persiapannya apa nih dari DPRD atau apakah ada rekomendasi dari DPRD untuk gubernur untuk melakukan persiapan terutama untuk menyelamatkan perekonomian warga DKI ini? Betul. Nah, jadi kami melihatnya seperti ini. Ya, memang kita tahu lah bahwa ini sudah dilarang, tapi masih banyak orang-orang yang memang tanpa menghiraukan larangan tersebut, pergi pulang kampung begitu kan. Dan juga ada beberapa juga yang memang orang-orang dekat saya begitu ya, tetangga-tetangga, baik kenalan gitu kan, yang mereka, Pak, mohon izin Pak ya, nanti saya mau pulang kampung seminggu. Saya memang masih bisa pulang kampung hari begini gitu kan, jangan ditutup. Bisa Pak, gimana bisanya? Coba kasih tahu ke saya. Kita naik mobil travel Pak, berangkatnya jam 12 malam begitu kan. Jam segitu polisi checkpoint udah pada kelelahan begitu kan, dan sebagainya. Ya mereka punya cara sendiri sehingga memang ini bisa lolos begitu kan. Dan lolos ke daerah ini kan punya resiko sebenarnya. Ya seperti yang tadi Mas Eko katakan ya, bahwa terutama di Jawa Timur ya, ini sedang parah-parahnya kondisinya. Apabila mereka kembali lagi, tentunya mereka berpotensi untuk membawa virus COVID dari daerah asal. Nah, saat kembali inilah kita menghimbau pada aparat ya, terutama yang ada di lapangan ya, dari Dishub, TNI, Polri gitu kan, yang memang ada di lapangan, ini harus lebih ketat lagi daripada melolos. Jangan sampai terulang mereka nih lolos ketika masa PSBB pulang kampung. Tapi lebih bahaya lagi kalau mereka lolos ini balik ke Jakarta. Iya, betul. Nah, itu lebih bahaya lagi begitu. Kita menghimbau pada Dishub bahwa ini tolong dikontrol secara ketat ya. Prosedur-prosedur COVID maupun kalaupun yang oke lah, misalnya nggak 100% yang bisa di blok begitu kan, ada 10% atau 20% yang lolos. Nah, kita harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik RT maupun RW setempat. Karena RT itu kan tahu bahwa ini rumah orangnya pulang kampung. Kan biasa orang pulang kampung nitip-nitip tuh tetangganya kan. Oke, seminggu saya pergi, tolong dititip ya, lihat-lihatin dan sebagainya. Nah, kalau RT ini tahu bahwa ini orang pulang kampung dan kembali dari kampung, ya kita berharap bahwa RT-RT ini mampu menerapkan prosedur COVID. Kalau selama mereka datang dari kampung itu, jangan berinteraksi dengan tetangga-tetangga sekitarnya selama 2 pekan. Ya. Jadi mampu mengisolasi diri selama 2 pekan. Dan selama 2 pekan bagaimana? Ya, kita berharap bahwa ada masyarakat saling gotong royong, bersinergi, bahwa selama 2 pekan kebutuhan orang-orang seperti ini disuplai. Gitu. Oleh tetangga-tetangganya. Ini mungkin untuk yang menengah ke bawah ya. Tapi untuk yang menengah ke atas ya, saya kira sekarang nggak ada masalah kok, kita bisa GoFood dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap dalam kendali ini ya, Satgas di RT RW begitu ya. Iya. Betul. Jadi kalau di kawasan-kawasan yang elit yang memang tetangganya tidak saling kenal mengenal gitu kan. Dan kita berharap orang-orang itu ya sadar diri gitu kalau mereka datang dari daerah-daerah yang merah atau daerah-daerah yang hitam, ini menjaga diri di rumah, mengisolasi diri di rumah, dan ya kalau bisa semua makanan-makanan dan sebagainya ya diorder aja gitu dari luar begitu kan, tanpa ada interaksi begitu. Saya kira itu sudah lumrah dilakukan ya, alhamdulillah sekarang teknologi sudah maju sehingga kita dengan mudahnya mau makan apa tinggal klik gitu bawa HP gitu kan, tanpa ada interaksi, langsung bayar di sana, dan ketika datang juga disangkutin di pagar begitu kan, orang baru kita ambil dan sebagainya. Saya kira ini nggak ada masalah, tapi memang ini harus dikontrol sekali lagi oleh RT dan RW setempat. Betul ya. Jangan sampai
orang-orang seperti ini nakal, keluar dan sebagainya, apa berolahraga atau beraktivitas gitu kan di lingkungan sekitarnya ini sangat rawan sekali, apalagi kalau masuk ke tempat-tempat ibadah kan, yang di saat itu banyak orang kumpul dan sebagainya, ini yang kita khawatirkan jangan sampai ini terjadi. Dan kalau ini terjadi, wah luar biasa, ini kita akan kembali mengurangi langkah kita dari nol lagi. Ya, betul. Harus ada lagi dan juga harus mempersiapkan rumah sakit lagi ya. Alhamdulillah sekarang dari informasi yang saya dapat di Jakarta itu ICU ini hanya terisi 30%. Jadi masih ada 70% ICU yang belum terisi, dalam artian pemerintah Pemda DKI ini sudah menyiapkan kondisi yang terburuk. Alhamdulillah tidak terjadi begitu kan. Jadi masih 30% yang terpakai, masih ada 70% yang masih kosong begitu, masih siap di. Karena rata-rata orang-orang yang positif ini biasanya dia tidak berdampak serius kepada kesehatannya. Jadi dia carrier ya, dia pembawa ODP gitu kan. Ini membawa virus tapi dampak terhadap fisiknya tidak terlalu terasa. Gitu. Ya, betul. Orang-orang seperti ini lebih banyak yang mungkin ini kita harus syukuri juga ya, mungkin jenis virus yang datang ke Indonesia ini virus yang lebih ringan lah dibandingkan kalau kita lihat di negara-negara lain kan, begitu banyak orang yang meninggal, begitu banyak orang yang tidak bisa dikuburkan bahkan gitu kan, dan mayat-mayat ini bergelimpangan di jalan-jalan karena dengan gejala yang lebih mengerikan gitu ya. Betul, karena memang dampaknya sangat serius sekali terhadap kesehatan orang yang terinfeksi. Kita harapkan ini ya mungkin dari doa orang-orang soleh yang ada di Jakarta gitu. Hingga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keringanan begitu ya. Benar. Mudah-mudahan bisa selesai segera mungkin. Gitu. Amin, amin. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, terkait dengan new normal gitu ya, dan hubungannya dengan penyelamatan perekonomian di DKI Jakarta gitu. Sebenarnya siap nggak kita gitu menerapkan new normal, dan kayak apa sih new normal itu gitu, terutama untuk yang yang kaitannya dengan perekonomian. Karena warga Jakarta setahu saya juga masih blank nih, dan saya juga kesulitan nih untuk tahu sebenarnya new normal itu apa gitu. Pengen sebenarnya ngobrol sama Pak Anies tapi ya gimana ya, susah juga. Tapi gimana nih, siap nggak sih kita? Ya kalau saya melihatnya ya kita ini kan Jakarta sebagai ibu kota. Gitu kan. Fasilitas-fasilitas di Jakarta saya kira fasilitas yang jauh lebih lengkap daripada provinsi-provinsi lain begitu kan. Baik fasilitas kesehatannya, ya, fasilitas perekonomiannya, fasilitas-fasilitas yang lain juga seperti itu. Dan saya kira kita harus optimis gitu dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta ini. Jakarta akan menjadi pilot project untuk new normal ini. Karena apa? Karena Jakarta ini adalah kota pertama yang terdampak dari COVID secara luas begitu kan. Nah, ketika dia menjadi pertama terdampak, maka logikanya ini akan bisa pertama juga berakhir. Mudah-mudahan. Betul. Kalau ditangani dengan baik begitu kan. Betul. Dan saya lihat bahwa langkah-langkah gubernur ini sudah tepat, ya, terukur semuanya, targetnya jelas, begitu kan. Dan ini menjadi sebuah catatan buat kita bahwa saya lihat bahwa Jakarta harusnya paling siap untuk bisa memulai ini, begitu kan. Ya, memang tidak mudah ya, tidak mudah karena ini menguji pola kepemimpinan, menguji pola koordinasi antar lembaga begitu ya. Di juga gestur dan tingkah laku kita secara pribadi gitu ya. Karena kalau ada orang yang egois misalnya, saya beberapa ketemu juga di jalan begitu kan, orang yang nggak pakai masker. Ketika saya tanya, Pak kenapa nggak pakai masker? Maskeran, gue mah nggak takut mah coronavirus gitu kan. Nah ini kan orang-orang yang sebenarnya egois gitu kan. Iya betul. Nah, jadi orang-orang seperti inilah yang harus kita edukasi, yang harus kita berikan sosialisasi bahwa pemakaian masker ini bukan untuk pribadi
dia seorang, tapi ini berdampak pada pribadi orang lain gitu kan. Nah, ini yang harus kita edukasi. Jangan sampai hal-hal seperti ini, apalagi di media sosial juga banyak orang yang mengkampanye negatif begitu ya, bahwa coronavirus ini adalah sebuah Konspirasi. rekayasa, konspirasi, permainan. Saya bilang saya nggak peduli sama itu semua, saya cuma peduli bahwa berapa banyak orang yang meninggal gitu aja. Iya, betul gitu, betul. Kan? Satu orang meninggal itu penting gitu, dan itu pengaruh gitu ya. Saya bilang, dan juga jangan disamakan meninggal orang-orang yang korban di Jakarta ini dengan korban di daerah lain atau di negara lain. Karena di Jakarta ini korban-korbannya serius. Orang-orang yang memang punya kontribusi banyak ke masyarakat. Contohnya tenaga medis. Udah berapa korban kita tenaga medis? Kan begitu banyak dokter ahli paru-paru, kan, dokter-dokter ahli internis, begitu kan. Ini kan dokter ini untuk menjadi ahli paru-paru, dia harus berkarir berapa lama, sekolah berapa lama. Dan kalau kita kehilangan dia, ada nggak yang gantikan dengan kualitas seperti itu? Kan belum tentu. Kalaupun mau ada, ini kita mesti mempersiapkan bertahun-tahun untuk prosesnya. Dan saya bilang ini yang harus kita sikapi secara serius, bahwa yang meninggal ini banyak tenaga medis yang memang seharusnya mereka dilindungi, dan mereka harusnya kehidupan mereka itu melindungi kita sebagai orang-orang yang non medis begitu kan. Betul. Kalau orang yang medis ini berkurang, potensi kita untuk bisa sembuh semakin kecil. Saya katakan begini kenapa? Karena memang saya juga punya beberapa teman di kalangan medis, banyak juga mereka yang frustasi dengan kebijakan-kebijakan ini. Contohnya beberapa waktu lalu ada ide bahwa sekolah akan segera dibuka. Nah, ini kan membuat konflik dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mereka kan terkejut begitu kan. Kenapa? Dampaknya akan kepada dokter anak kalau sekolah ini dibuka. Kalau sekolah yang mungkin SMA ke atas, orang udah mengerti bahwa ini penyakit dan sebagainya. Tapi orang umur SMA ke bawah, ini kan belum sadar dampaknya terhadap penyakit ini apa gitu kan, terhadap dirinya dan sebagainya. Dan ketika seorang anak positif, orang tuanya negatif, anak ini sendirian nanti harus dirawat tanpa orang tuanya. Betul. Kan harus berpikir secara psikologisnya, secara ya dampak penanganan di rumah sakit kan untuk anak kecil sama orang dewasa beda, begitu kan? Iya, benar. Anak kecil nggak bisa dikasih pengertian. Nah, ini yang kebijakan-kebijakan seperti ini yang harusnya memang pemerintah berkoordinasi lah dengan dengan asosiasi-asosiasi yang memang menangani khusus seperti ini ya. Dan ini terus terang kita juga coba lakukan. Beberapa hari lalu datang ke kami dari fraksi PKS ya, asosiasi penyelenggara pesta pernikahan. Nah, mereka ini juga mengeluhkan, gitu kan, bagaimana bisnis mereka pesta pernikahan ini tidak jalan sudah 3 bulan, ya kan? Dan mereka menjelaskan pada kami bahwa pesta pernikahan itu ternyata di balik pesta pernikahan ini ada puluhan ribu orang yang terdampak. Mereka bilang petani bunga Pak sekarang itu ya terus berharap pada kita, Pak kapan nih mau ada pesta lagi gitu kan. Petani bunga udah panen, bunga kan ada umurnya Pak. Iya, betul. Ketika dia udah panen, nggak ada yang beli, ya akhirnya jadi sampah begitu kan. Padahal mereka merawat bunga itu perlu pupuk, perlu proses, sehingga ada harganya yang harus dibayar, kosnya besar. Dan ini nggak bisa mereka jual. Kemudian juga asosiasi fotografi untuk pernikahan-pernikahan itu juga terdampak. Kemudian juga orang-orang yang bisnisnya catering, makanan. Nah, itu juga terdampak. Makanya saya bilang kepada mereka, Pak, tolonglah disiapkan, Bapak siapkan, seolah-olah nanti nih, ketika new normal, mau seperti apa sih pesta pernikahan yang sesuai dengan standar COVID. Itu dia. Berikan pada saya konsep itu. Sehingga nanti saya akan pertemukan dengan Kepala Dinas Pariwisata. Karena Kepala Dinas Pariwisata ini juga ditarget oleh Gubernur untuk bertemu asosiasi-asosiasi, ya, event organizer, gitu ya,
yang memang mereka mengelola pariwisata ini biar segera bangkit pasca COVID. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita pertemukan, Pak, gitu. Jadi gitu, udah. Ada kepala dinas pariwisata di sana ya bersama asosiasi penyelenggara pesta pernikahan, dan mereka sudah kami pertemukan sehingga mereka bisa berkoordinasi mau seperti apa ke depannya, sehingga nanti mungkin kebijakan-kebijakan PSBB transisi ini ya, akan juga mengadopsi bahwa kapan pesta pernikahan ini diizinkan dilakukan lagi di Jakarta. Oke, sangat menarik sekali. Jadi sebenarnya yang seharusnya dilakukan adalah setiap instansi, baik perusahaan atau organizer atau apapun itu bentuknya, bentuk pekerjaannya, justru harusnya akan lebih baik kalau merekomendasikan konsep new normal begitu ya kepada melalui DPRD, sehingga DPRD bisa mempertemukan dengan eksekutif di daerah gitu ya. Betul. Gitu ya. Karena sama-sama ini mutualisme prosesnya. Betul. Mereka juga ingin bisnis mereka berjalan. Di satu pihak kami di Komisi B juga ingin perekonomian ini lekas bangkit gitu kan. Nah, apa yang bisa kita bantu, kita coba bantu ya, misalnya untuk berkoordinasi dengan mereka, ya itulah yang kami lakukan. Karena fungsi kita cuma bisa menghubungkan. Ya, betul. Toh yang gitu lebih kan? Antara yang lebih paham dengan asosiasi-asosiasi ini. Ya, benar. Saya kira itu. Ya, toh yang lebih paham mengenai pekerjaan di lapangan ya si asosiasi ini kan ya sebenarnya. Betul. Karena mereka pelaku lapangan kan, mereka lebih tahu bagaimana seperti apa harus. Oke. Saya rasa cukup, ini sudah lebih dari 40 menit nih, Pak. Nggak sadar. Berasa ya? Iya, nggak berasa. Ini sangat menarik sekali. Dan ini sekaligus buat saya pribadi gitu sebagai instruksi khusus, karena tadi disebutkan bahwa ini ujung tombak saat ini, masa transisi ini adalah di RT RW gitu. Dan kebetulan saya RT, Pak. Oh gitu. Jadi artinya berasa banget nih, Pak. Oh iya benar juga nih. Oh iya harus segini, harus begitu gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan para pendengar podcast saya juga mengambil hikmahnya, dan untuk para pekerja, instansi-instansi yang terkait menghadapi new normal ini juga harus membuat konsep bagaimana melaksanakan new normal itu sendiri di instansinya masing-masing, dan kalau bisa direkomendasikan kepada DPRD. Oke. Terima kasih atas kunjungannya, kesediaannya mampir di podcast saya. Semoga pandemi ini berakhir dan perekonomian kembali berjalan dan tidak ada masalah apa-apa dengan kita semua. Baik. Terima kasih Pak Aziz ya. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.